Hai teman-teman konselor sebaya. Nah, materi berikutnya setelah teman-teman kenalan sama ekstra konselor sebaya, kita akan membahas tentang curhat. Kemarin teman-teman sudah tahu ya kalau salah satu tugasnya teman-teman konselor adalah menerima curhat dari teman-teman yang lain dengan terbuka dan berjanji untuk tidak membocorkan tanpa seizinnya dia. Tapi sebenarnya curhat itu apa sih? Coba kita cari tahu ya. Oke, apa itu curhat? Curhat itu adalah singkatan dari curahan hati, yaitu di mana apa yang teman-teman rasakan di dalam hati dicurahkan atau diceritakan kepada orang lain. Nah, orang lain di sini biasanya adalah orang yang kalian anggap bisa dipercaya dan dekat. Kayak curhat ke teman dekat, curhat ke orang tua. Cewek atau cowok pasti pernah curhat, tapi pasti dengan gayanya sendiri. Sebenarnya curhat itu adalah bentuk dari katarsis. Nah, asing banget ya katarsis apaan Kak Putri? Katarsis adalah ketika teman-teman meluapkan atau menyalurkan emosi yang teman-teman rasakan untuk mengurangi tekanan. Nah, contohnya nih, ketika teman-teman marah, pasti ada energi besar di dalam diri teman-teman yang rasanya mau meledak. Bener nggak? Nah, katarsis ini adalah bentuk penyaluran emosi marah itu, teman-teman. Kita lihat contohnya ya. Selain curhat, teman-teman juga bisa makan, melukis, atau olahraga. Jadi ketika teman-teman lagi marah ya, ada emosi besar yang di dalam tubuh kalian ingin meledak gitu rasanya. Kalian bisa menyalurkan dengan olahraga misalkan. Biasanya ini favoritnya cowok-cowok sih. Olahraga yang membakar banyak energi apa ya, misalnya sepak bola gitu. Kalau kalian lagi lemes, kalau olahraga kan gak enak ya. Paling enak tuh kalau olahraga itu kalau lagi berenergi. Nah, pas banget. Kebetulan lagi ada energi besar di dalam diri, disalurkan aja deh lewat olahraga. Ada juga yang kalau lagi marah, lagi sebel, pelariannya adalah makan enak. Nah, kalau cewek-cewek ini pelariannya ke sebelah. Ya, tahu nggak teman-teman? Makanan yang pedas itu, jadi rasanya segala amarah yang teman-teman rasakan itu hilang bersama dengan sebelah yang teman-teman makan. Ya, itulah bentuk dari katarsis teman-teman. Intinya tujuannya dari katarsis ini adalah untuk membuat emosinya teman-teman berangsur-angsur mereda. Gitu. Next. Nah, kalau teman-teman pikir, kenapa sih ada orang-orang yang mau banget nyeritain permasalahannya? Kenapa nggak disimpan sendiri aja? Ya nggak? Atau mungkin teman-teman merasa orang-orang yang curhat itu caper aja. Nah, ini ada beberapa alasannya nih teman-teman. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, mereka butuh saran atau solusi. Nggak semua orang yang mendapatkan suatu masalah itu bisa langsung tahu nih apa solusinya. Ada juga yang bingung banget teman-teman. Duh, aku dapat masalah ini. Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya? Nah, mereka sudah memikirkan caranya sebenarnya. Tapi kayaknya saran yang diberikan sama dirinya sendiri tuh kurang deh. Atau bahkan dia nggak tahu sama sekali harus ngapain. Akhirnya dia curhat deh ke teman-teman. Atau mereka butuh sudut pandang yang lain untuk diskusi nih. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu harus ngapain. Tapi mereka belum yakin nih sama langkah yang harus dia ambil. Akhirnya dia tanya deh ke teman-teman. Kira-kira bener nggak ya langkah yang aku ambil? Kalau kamu, kalau di posisi aku, mengambil langkah apa? Biasanya gitu nih. Selanjutnya, ada untuk tujuannya melegakan emosi atau perasaan. Biasanya nih teman-teman yang curhat dengan tujuan seperti ini, mereka cuma mau didengerin. Mereka nggak mau dengerin saran dari kalian. Mereka nggak butuh diceramahin, nggak butuh dikasih nasihat. Dia cuma ingin didengerin aja, karena mungkin selama ini ketika dia curhat, dia nggak pernah didengerin.
Jadi kasarannya teman-teman nih kayak tempat sampahnya teman-teman yang lagi curhat. Yang terakhir, mungkin dia cuma mau berbagi pengalaman berharga ke teman-teman. Orang curhat itu nggak hanya yang negatif-negatif aja ya teman-teman. Nggak cuma pas dia lagi kena masalah atau lagi sedih, lagi putus dan sebagainya. Mereka kadang curhat ketika mereka mendapatkan keberuntungan gitu ya, dengan harapan berbagi pengalaman berharga ke teman-teman. Teman-teman bisa menanggapi dengan, wah keren banget kamu, memberi pujian seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tugasnya teman-teman konselor sebaya adalah menerima curhatan dari teman-teman yang sepantaran gitu ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang curhat sama ahli atau profesional. Kayak misalnya Kak Putri, terkadang ada kalanya Kak Putri ini curhatnya nggak ke temennya Kak Putri nih, tapi ke seorang ahli atau profesional. Ahli atau profesional di sini namanya adalah psikolog. Kalau teman-teman belum tahu tentang psikolog, bisa di-googling ya. Psikolog itu apa sih? Bedanya apa, Kak Putri? Curhat dengan teman sebaya, terlihat lebih santai ya. Masalah-masalahnya bisa beragam banget. Bisa tentang sekolah, nilai jelek, diputusin pacar, barusan jadian, ada masalah keluarga, atau ada masalah sama diri sendiri. Pokoknya permasalahan-permasalahan yang merakyat deh, yang teman-teman sendiri juga pernah mengalami. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini dia gambaran ketika teman-teman curhat ke teman sebaya. Atau teman-teman sebaya yang menerima curhatan dari teman yang lain. Tuh, di sebelah kiri ini ada temanmu yang lagi dilanda masalah, tuh wajahnya sedih banget. Sementara yang di sebelah kanan adalah kamu yang lagi mendengarkan curhatannya. Proses curhat ini bisa dilakukan di mana aja, kayak di rumah, sekolah, sewaktu jam istirahat, di kantin, di jalan, atau kalau lagi pandemi gini, lewat video call, telepon, atau chat. Dan biasanya gratis ya teman-teman. Bayarannya ya solidaritas sesama teman gitu deh. Lanjut, gimana kalau curhat sama psikologi Kak Putri? Nah, kalau curhat sama psikolog itu namanya adalah counseling. Jadi bukan curhat lagi ya namanya, tapi counseling. Perbedaan yang paling mencolok adalah biasanya ketika orang lain memutuskan untuk curhat ke psikolog, berarti permasalahan yang dia alami itu sudah berat banget teman-teman. Nah, persoalan-persoalan beratnya itu adalah di ranah klinis, seperti gangguan mood, schizofrenia, gangguan makan seperti bipolar, anoreksia, gangguan kepribadian, dan sebagainya. Intinya yang serius dan kayaknya kurang merakyat gitu deh. Nah, namanya adalah ahli atau profesional, maka dia punya sesuatu yang membedakan dari teman-teman sebaya. Apa itu? Yaitu adalah izin praktek. Psikolog atau psikiater pasti punya izin praktek yang membuat mereka boleh untuk menerima curhatan dari orang-orang yang mengalami permasalahan klinis ini, teman-teman. Nah, dan biasanya berbayar dan dilakukan beberapa kali. Persis ketika kalian konsultasi ke dokter atau rawat jalan, pastikan bayar dan perlu beberapa kali ke sana. Seperti itu deh. Nah, kelihatannya lebih serius ya teman-teman ya, lebih formal. Tuh, yang di sebelah kiri yang duduk itu adalah klien namanya, atau orang yang lagi curhat. Terus yang sebelah kanan itu yang pegang papan sama bawa bolpen, itu namanya psikolog. Nah, atau psikiater gitu ya. Dia mencatat secara rinci permasalahannya apa dan dia sendiri juga yang mengatur cara pengobatannya. Nah, praktek psikolog ini biasanya ada di rumah sakit, puskesmas, klinik, seperti itu. Nah, beda sama teman konselor sebaya yang bisa langsung curhat, ketika teman-teman curhat ke psikolog, kalian harus janjian dulu untuk bisa ngobrol sama psikolognya. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu ya teman-teman. Nah, jangan khawatir ketika nantinya teman-teman mendapatkan curhatan dari orang lain atau dalam kondisi ini adalah teman-teman sebaya, kalau masalahnya itu dirasa berat banget dan kayaknya aku nggak bisa nanganin deh Kak Putri.
It's okay teman-teman. Teman-teman bisa sarankan mereka untuk ke psikolog. Nah, apa ya tanda-tandanya? Nah, teman-teman bisa baca nih dari nomor 1 sampai nomor 7. Ini adalah tanda-tandanya. Ini juga bisa berlaku untuk teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman juga ada permasalahan, tapi merasa kalau curhat ke teman sebaya itu nggak akan mengatasi masalah, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk pergi ke psikolog. Dibaca sendiri ya, nomor 1 sampai nomor 7. Kak Putri coba ambil contoh yang nomor 2, perilaku beresiko yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya adalah self harm atau self injury atau menyakiti diri sendiri. Teman-teman pasti pernah sekelibatan denger nih, kayak melukai pakai penggaris sampai berdarah kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa takut ya untuk mengatasi uh, permasalahan teman yang mengalami itu, teman-teman bisa sarankan dia untuk ke psikolog. Jadi teman-teman tidak harus bisa mengatasi curhatan dari teman-teman sebaya yang lain. Nah, selain curhat ke teman sebaya atau ke psikolog, ada juga yang curhatnya ke medsos atau bikin status di media sosial yang bisa dikomentarin atau dikasih like. Tapi kenapa ya kok mereka tuh mau membocorkan permasalahannya itu ke publik? Nah, ini nih teman-teman. Sebagian dari kita lebih suka untuk cerita permasalahan kita ke orang yang dipercaya aja. Dimana orang itu kita anggap bisa menjaga rahasia kita. Nah, berarti kan kita maunya curhatan kita itu nggak tersebar luas gitu ya. Tapi ada juga yang malah menggembor-gemborkan, malah yang curhat ke media sosial, sehingga seantero jagat maya tahu permasalahannya dia. Kenapa sih? Emang emang perlu ya? Emang segitunya ya? Apa dia cuma caper aja? Nah, ada beberapa alasannya teman-teman. Dan yang menarik nih teman-teman bisa lihat yang sebelah sini yang ada di bawah yang ada emotikonnya. Di medsos, kita akan mendapatkan respon lebih cepat seperti like, love, ataupun dikomentarin sama para pengikut atau followers di media sosial. Nah, sebagian orang nih nggak tahu termasuk teman-teman atau enggak, merasa ketika curhatannya itu direspon sama banyak orang, dia merasa didengarkan, dia merasa dihargai, dia merasa bahwa permasalahannya itu penting. Seperti itu teman-teman. Jadi ada orang yang ingin curhatannya hanya didengarkan oleh mereka yang terpercaya, ada juga yang ingin mendapatkan respon dari banyak orang sebanyak-banyaknya. Dan itu membuat mereka merasa berharga dan didengarkan. Seperti itu teman-teman. Coba mungkin teman-teman bisa tanya ke teman sebaya yang lain ya. Mereka kalau curhat itu sukanya curhat ke siapa sih? Atau kalau misalkan ada yang suka curhat ke medsos, bisa ditanya ini. Kamu curhat di medsos itu tujuannya apa? Nah, kayak gitu. Boleh. Boleh ditanyain ke teman-teman yang sebaya. Tapi hati-hati kalau mau curhat ke teman-teman. Ini untuk ke siapa aja ya? Terkecuali ke psikolog. Karena psikolog punya kode etik untuk tidak melanggar kesepakatan nih. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau teman-teman curhat ke teman sebaya atau ke medsos. Nah, apa bahayanya Kak Putri? Coba teman-teman baca kalimat ini. Hati-hati memilih teman bercerita. Jangan sampai kamu ceritanya tuh tentang ubi, ternyata sampai ke orang lain sudah jadi kolak. Nah, di sini intinya adalah adanya perubahan. Awalnya kalian cerita A, nyampe ke dia ceritanya B. Beda banget sama apa yang teman-teman ceritain. Nah, kalau teman-teman curhat di psikolog, teman-teman nggak perlu khawatir akan terjadi seperti ini, karena psikolog punya keterampilan dan kemampuan serta punya kode etik yang nggak boleh dilanggar teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ceritanya teman-teman akan bocor ataupun berubah gitu ya. Nah, yang diwaspadai adalah ketika curhat ke teman sebaya atau ke medsos. Makanya tadi Kak Putri bilang,
Usahakan teman-teman itu cerita ke orang-orang yang teman-teman percayai, supaya mereka benar-benar menjaga rahasia, tidak membocorkan, ataupun mengurangi atau menambah-nambahi ceritanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman konselor, tugasnya adalah menjadi seperti psikolog ini nih, tapi lebih casual atau lebih santai. Jadi, teman-teman konselor diharapkan untuk mendengarkan ceritanya teman-teman lain secara seksama, mengkonfirmasi kembali tanpa mengurangi atau menambah-nambahi ceritanya dia. Jadi apa yang dia sampaikan dengan yang teman-teman dapat adalah sama. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk kemampuan menjadi teman curhat yang baik akan Kak Putri jelasin di materi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya sama materinya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh banget untuk teman-teman tanya ke Kak Putri. Oke, see you.